Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Anggista dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18721500016. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPG. Untuk materinya berjudul penentuan cost variabel. Yang pertama ada definisi harga pokok variabel, yang kedua manfaat informasi harga pokok variabel, yang ketiga konsep biaya periode, yang keempat kelemahan dan keunggulan metode variabel costing, yang kelima penentuan harga pokok produksi variabel, yang keenam ada perbandingan harga pokok variabel costing dan full costing. Untuk yang pertama ada definisi harga pokok variabel. Variabel costing atau harga pokok variabel merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok variabel sering disebut sebagai perhitungan biaya langsung atau direct costing, atau perhitungan biaya marginal atau marginal costing. Perubahan dalam produksi tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih operasional ketika metode variabel costing digunakan. Perhitungan harga pokok variabel tidak dapat digunakan untuk laporan eksternal dan laporan pajak. Meskipun demikian, metode tersebut dapat digunakan untuk kepentingan internal dalam membuat perencanaan. Pendekatan perhitungan harga pokok variabel berhubungan erat dengan konsep biaya, volume, laba yang selalu dipertimbangkan oleh manajer dalam perencanaan laba dan pembuatan keputusan. Dan untuk materi yang kedua ada manfaat informasi harga pokok variabel costing. Yang pertama, meningkatkan estimasi tingkat profitabilitas produk, konsumen, dan segmen bisnis lain. Yang kedua, laba periodik tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan dengan asumsi hal-hal lain tetap, atau seperti harga jual, biaya, bauran penjualan, dan sebagainya. Laba akan searah dengan penjualan. Yang ketiga, dengan menggunakan variabel costing, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya tetap. Dan yang keempat, laba bersih berdasarkan variabel costing lebih dekat dengan aliran kas bersih. Hal ini akan sangat penting untuk perusahaan yang mengalami masalah aliran kas. Pada materi ketiga membahas konsep biaya periode. Biaya periode atau periode cost adalah setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Ini berarti mereka tidak terkait dengan satu produk atau biaya persediaan untuk bisnis. Oleh karena itu, biaya periode dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan selama periode akuntansi yang ditugaskan. Di sini terdapat biaya periode menjadi dua kategori. Yang pertama biaya penjualan dan yang kedua biaya administrasi. Ini juga dikenal sebagai biaya penjualan umum, dan administrasi juga termasuk biaya pemasaran dan penjualan bersama dengan kantor perusahaan dan biaya administrasi yang diperoleh bisnis. Menghitung total periode cost penting karena membantu memperkirakan pendapatan bersih bisnis untuk setiap periode akuntansi. Ini mungkin penting untuk mengajukan pajak bisnis yang akurat. Mengetahui total biaya periode juga membantu bisnis untuk mempersiapkan audit. Menghitung periode cost juga dapat membantu bisnis. Yang pertama, menyeimbangkan anggaran mereka. Yang kedua, dapatkan penghematan penting. Yang ketiga, fokus untuk mengembangkan bisnis mereka dan mengendalikan biaya langsung mereka. Dan yang keempat, mencari cara yang lebih baik untuk mengendalikan biaya. Pada materi yang keempat berjudul kelemahan dan keunggulan metode variabel costing. Untuk kelebihan metode variabel costing, yang pertama itu dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Yang ketiga, dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka
waktu relatif lebih singkat. Yang keempat, dapat dipakai untuk mengatur biaya. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai rujukan, khususnya untuk mengambil keputusan saat melakukan order pesanan khusus. Dan untuk kelemahan metode variable costing, itu yang pertama, memisahkan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Dan yang terakhir, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Nah, untuk materi yang kelima atau materi terakhir membahas penentuan harga pokok produksi variabel. Dalam menentukan harga pokok produk variabel costing, hanya biaya produksi yang bersifat variabel saja yang dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produk. Seperti pada contoh berikut, harga pokok produksi yang di dalamnya ada beberapa opsi. Yang pertama, biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik variabel, dan yang terakhir ada harga pokok produk dengan menggunakan metode variable costing. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.